Yesaya dalam situasi kehidupan bangsanya yang carut marut, ia sendiri merasa bahwa dirinya tidak pantas. Dia hidup di tengah satu bangsa yang najis bibirnya. Namun Allah kemudian menyapa dia untuk menjadi nabi. Panggilan kenabian dalam sejarah Israel itu bermacam-macam. Ada yang mendapat panggilan langsung, pengalaman penglihatan visium seperti Yesaya. Ada juga karena orang lain yang mengurapinya, atau seperti diwariskan simbol-simbol tertentu seperti Elia dan Elisa, atau seperti Amos yang adalah seorang pemungut buah arah dan penggembala kambing, dipanggil menjadi nabi di Betel, di Samaria, tetapi kemudian diusir. Atau Hosea yang kita baru selesaikan bacaannya kemarin, salah satunya nabi yang berkarya di Samaria di kerajaan Israel, yang menggunakan pengalaman ketidaksetiaan istrinya Gomer sebagai refleksi atas kesetiaan Israel terhadap Allah. Dan hari ini kita mulai dengan rentetan bacaan dari Yesaya yang juga hidup dalam situasi yang sama. Panggilan kenabian Yesaya itu dialami melalui penglihatan atau visium. Dan dalam seluruh kesadaran keterbatasannya, Tuhan sebagaimana yang dilukiskan dalam kitab Yesaya tadi, menghendaki Yesaya, siapa yang mau kuutus? Lalu Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Kalau tidak salah itu motonya Romo Samuel ya. Tak bisa nih. Sepertinya begitu. Ya. Dalam bacaan Injil Matius kita mendengar sebenarnya perintah yang sangat tegas, ya, sangat tegas dari Yesus. Saya tertarik mewartakan dari atas atap rumah. Ini mungkin boleh jadi juga yang banyak ditiru oleh saudara kita yang khotbah-khotbah di jalan, gedor-gedor pintu rumah orang, lalu kemudian menimbulkan kegelisahan banyak orang. Pewartaan verbal, tapi juga kesaksian hidup. Verbal itu macam-macam, seperti sekarang Romo Stef punya gawean itu, siaran live streaming seperti ini. Dia harus sekolah sampai S2 hanya untuk pewartaan itu. Nah, atau seperti Romo Poldo yang harus S2 juga komputer dan dia khotbah tipu-tipu kita tentang istilah aneh-aneh itu. Atau Romo Yudi pewartaan melalui keuangan, Romo Samuel pewartaan melalui ngobatin orang sakit jiwa, sakit badan, sakit hati. Itu semuanya bagian pewartaan. Mungkin cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang berteriak-teriak di jalan atau menggedor-gedor rumah orang. Ada pewartaan verbal dan pewartaan kesaksian hidup. Kalaupun kita bisa dua-duanya jauh lebih bagus. Tetapi kalau kita tak bisa verbal, ya kita saksikan cara hidup kita saja. Atau kita tak bisa saksikan cara hidup, kita verbal saja. Tetapi idealnya dua-duanya. Namun tentu Tuhan tidak sedang dalam posisi mendapatkan kita dalam garis yang ekstrim. Tuhan Yesus berbicara kepada, dikatakan kitab suci, kepada ke-12 muridnya. Ini artinya salah satu konferensi formal sekali. Yesus dan 12 muridnya. Dan Yesus berbicara kepada para murid tentang apa yang harus mereka lakukan. Hari Minggu kemarin dan minggu sebelumnya Bapak Uskup berbicara tentang kemartiran. Refleksi dari Paus sendiri, jagat Bapak Uskup. Tentu ini garis demarkasi jelas antara pilihan hidup duniawi dan pilihan hidup Kristianitas. Tetapi orang-orang Kristiani yang hidup di zaman ini harus jauh lebih elegan, jauh lebih intelijen, tidak kerasa kerusuk, tidak asal teriak, tidak main nuduh, tidak main ini dan itu. Orang Kristiani harus cerdas, pewartaannya harus cerdas, pewartaan yang elegan, pewartaan yang tidak perlu mengutak-ngutik orang, tidak perlu menyakiti orang atau malah menyusahkan orang. Pewartaan yang soft, pada waktu tertentu menjadi juga keras. Tetapi kekristianian harus tetap jalan dengan
tipologinya, dengan ciri khasnya. Kita tentu dimohon oleh Tuhan untuk punya jawaban tegas seperti Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Seperti yang saya sudah bilang tadi, kayaknya motonya Romo Samuel. Semoga Tuhan menganugerahkan semangat kerasulan kepada kita, entah verbal, entah kesaksian hidup, atau dua-duanya, untuk perjalanan panggilan kita selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita.